Pertama-tama Bunda siapkan mie kuning. Ini saya beli di pasar, satu pak seperti ini harganya Rp10.000, isinya 500 gram. Dan untuk satu resep ini yang terpakai hanya 100 gram aja. Mie ini akan saya lunakkan dengan cara direbus sebentar. Nah, ini airnya udah mendidih ya. Ini bisa langsung kita rebus aja mie-nya. Ini jangan sampai kelembekan ya Bun ya, agar hasilnya bagus. Nah, seperti ini udah cukup. Ini mie-nya udah lunak. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Kemudian ini saya gunting-gunting sebentar biar nggak terlalu kepanjangan dan memudahkan kita nanti saat mengisinya. Nah, ini kalau sudah, mie-nya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga cabai merah besar, ini sekitar 14 buah ya. Cabai merah ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini udah selesai ya. Jika sudah, cabainya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga daun bawang, 1 ikat. Ini 1 ikat isinya sekitar 5 batang. Ini saya beli 1 ikat seperti ini harganya Rp2.000. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, ini sudah selesai diiris tipis. Ini daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Ini sudah saya cuci bersih juga dan saya giling halus. Nah, ini udah selesai ya. Bawang merah dan bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga bakso. Di sini saya menggunakan bakso campuran daging sapi dan daging ayam. Ini saya beli yang curah, bukan yang bermerek, jadi harganya bisa lebih murah. Ini saya beli di pasar harganya satu butirnya Rp350. Bunda bisa menggunakan bakso jenis lain ya, atau boleh juga menggunakan potongan sosis. Silahkan disesuaikan dengan selera. Untuk bakso murah meriah seperti ini bisa Bunda dapatkan di toko grosir frozen food atau di kios-kios bakso homemade di pasar tradisional. Nah, ini baksonya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 3 bungkus tahu putih. Ini tahu yang ukuran kecil. Ini saya beli di pasar, harga satu bungkusnya Rp3.500. Isinya ada 10 buah. Tahu ini akan saya cuci bersih terlebih dahulu. Nah, ini sudah dicuci ya. Kemudian ini akan saya haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulukan aja seperti ini. Nah, ini sudah halus. Jika sudah halus seperti ini, kemudian tambahkan kaldu bubuk 2 saset. Di sini saya menggunakan yang rasa ayam. Kemudian tambahkan juga lada bubuk 1 saset. Masukkan juga telur 1 butir, ini telur yang ukuran sedang ya. Masukkan juga cabai merah yang sudah diiris tipis. Tambahkan juga daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Serta 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang tadi sudah digiling halus. Kemudian tambahkan juga tepung terigu sebanyak 150 gram. Nah, ini kita aduk sampai rata ya. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya Rp10.000. Oh ya, di sini saya tidak menambahkan lagi garam karena tahu yang saya gunakan ini sudah cukup asin. Lagi pula tadi saya menambahkan kaldu bubuknya 2 saset ya. Jadi ini menurut saya sudah cukup asin dan gurih. Tapi kalau misalnya tahu yang Bunda gunakan tawar, Bunda boleh menambahkan lagi garam, silahkan disesuaikan aja. Terakhir kemudian masukkan mie yang tadi sudah kita rebus. Nah, ini kita aduk ya sampai mie-nya ini benar-benar rata tercampur dengan tahunya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini sudah siap untuk kita isi dengan bakso. Ambil sedikit adonan, ini kira-kira beratnya sekitar 30 gram ya. Kemudian ini kita isi dengan bakso. Ini kita tutup lagi dan kita bentuk bulat. Ini kita giling-giling di tangan sampai permukaannya mulus. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana? Mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, ini beratnya sekitar 30 gram. Kemudian ini diisi dengan bakso. Dan kita tutup kembali. Ini kita bentuk bulat sambil digiling-giling di tangan sampai permukaannya mulus. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 50 mie tahu isi bakso seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Jika sudah dibulat-bulatkan seperti ini bisa Bunda stok ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah, dan dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan secukupnya minyak dalam wajan untuk menggoreng. Ini lebih bagus kalau minyaknya agak banyak ya Bun ya. Dan jika sudah panas, ini langsung kita masukkan aja mie tahu isi baksonya. Ini kita goreng sampai permukaannya agak berkulit dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja, jangan besar-besar agar matangnya sampai ke dalam. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini dua sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini udah matang, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan tadi digoreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan unik, gendut-gendut ya. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 4 buah, boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap, serta label stiker thank you seperti ini. Jika dikemas menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini juga bisa Bunda kemas satuan, misalnya untuk snack box. Ini bisa Bunda alas dulu dengan kap kertas, kemudian dikemas dengan plastik mika kecil. Dan diberi tambahan label stiker thank you. Jika dikemas satuan seperti ini, terlihat semakin cantik dan elegan ya Bun ya, pasti akan menaikkan nilai jualnya. Oh ya, jika Bunda tertarik untuk membeli stiker thank you seperti ini, agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Atau jika Bunda menjualnya di sekolahan dan ada anak yang membeli hanya 1 buah, Bunda bisa menggunakan kertas nasi yang digunting kecil-kecil, kemudian boleh juga ditambahkan topping saus sambal dan saus mayones. Jadi terlihat semakin menarik dan pastinya bikin anak-anak bolak-balik jajan ya. Soal rasa jangan diragukan lagi, ini enak banget. Ini tahu mie-nya lembut, gurih banget, sedep mantep. Apalagi ditambah dengan bakso yang ada di sebelah dalam. Jadi semakin enak. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini bukan cuma anak-anak yang suka, tapi orang dewasa juga pasti suka. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp42.900, menghasilkan 50 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp858. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 2.000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.